tim peneliti yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Memang macam suasana skripsi Pak aslinya kan. Biasa saya yang di kampus menguji anak-anak, hari ini kena pada awak kan. Jadi betul kata Bang Cen Kopek itu betul-betul boglak rasa hati. Tapi memang saya secara pribadi syukur juga ada sesi ini, karena ini mata budaya yang beberapa yang pernah saya teliti baru sekali ini mencoba sastra lisan di Rupat Utara. Beberapa referensi penelitian terkait dengan sastra lisan, dan dengan sesi ini saya berharap tentu beberapa kekurangan yang barangkali ketika turun ke lapangan pembacaan saya terhadap narasumber dan prosesi yang dilakukan itu ada yang kurang. Makanya saya akhirnya memilih angle pada Dodoi Pelali ini, refleksi kearifan lokal dalam syiar agama. Karena saya kira ada beberapa persoalan dari materi yang satu ini yang sulit sekali untuk di apa namanya ya, di tempat baterai pula tidak ada. Sebab memang rata-rata dosen saya pula yang ada di depan nih. Taufik Kram Jamil dosen saya dulu, Pak Alang Rizal dosen saya. Jadi memang macam kuliah pula lagi. Ini Dodoi Pelali ini terdapat di Kabupaten Bekalis, tepatnya di Kecamatan Rupat Utara, Desa Teluk Ru. Menurut awal saya berminat ke sini karena dapat telepon dari kawan di sana bahwa dia menyatakan ada sastra lisan di Rupat Utara yang masih ada hari ini pelakunya. Saya langsung terbayang ada bentuk sastra lisan yang barangkali belum pernah dipublikasi di sana. Makanya akhirnya pergi. Tetapi sampai di sana ternyata mata budaya ini menumpang tempat. Maksudnya itu dia sebenarnya bagian daripada prosesi khitanan tradisional. Nah itu yang nantinya akan jadi persoalan dalam mengajukan ke WBTB. Persoalannya nanti akan kita inikan, karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelaku yang dia ketahui itu dari datuknya, kemudian bapaknya, lalu dia. Tapi sebenarnya di atasnya dia tak dapat melacak lagi. Ini berakhir sudah tradisi ini sejalan dengan masuknya ilmu kedokteran di Rupat Utara. Jadi tak ada lagi orang khitanan pakai yang tradisional. Orang udah pakai menteri atau dokter, sehingga hilanglah Dodoi Pelali. Nah, perkiraan narasumber waktu itu sekitar tahun 70-an terakhir masuknya masuknya ilmu kedokteran. Yang bersunat pakai sembilu itu tak ada lagi, diganti dengan dokter. Nah, itu berakhir tahun 70-an perkiraan dari narasumber itu. Sebenarnya narasumbernya itu juga maestro dari Zapin Api itu, Muhammad Hafiz bin Muhammad Nuryamci itu. Nah, dia yang menurut dia mendapat pengetahuan dari bapaknya. Nah, dia juga sempat mengatakan ini berkaitan pernyataannya itulah yang kemudian saya kaitkan dengan arah angle penulisan saya. Ini katanya memang prosesi khinatan tradisional dan ada Dodoi Pelali di dalamnya itu bersamaan dengan masuknya agama Islam di Rupat lah. Itu belum saya konfirmasi dari dengan referensi yang lain. Dia menyebutkan sekitar abad ke-14, tapi itu perlu dikonfirmasi ulang menurut saya. Nah, apa itu Dodoi Pelali?
Jadi dodoi pelali itu dari kata dodoi yang maknanya itu bersenandung, cerita yang bersenandung. Kemudian pelali itu maksudnya diambil dari jenis mantra pelali yang artinya bermakna penahan rasa sakit. Jadi secara sederhana dodoi pelali itu prosesi bercerita dengan senandung yang dilakukan di saat khitanan, yang di dalamnya juga ada mistis-mistis lah, yang tujuannya tak lain adalah agar anak-anak yang berkhitan itu leka dia atau terpana dia dengan cerita sehingga lupa kapan dipotong, kapan selesainya. Tak sadar dia dengan cerita yang disenandungkan dalam prosesi khitanan itu. Nah, itu kemudian yang menurut saya sejalan dengan angle penelitian saya itu, karena memang menurut narasumber ini dulu memang dipertunjukkan di depan khalayak. Makanya dia bersunat itu ada rumah sunat namanya. Rumah sunat itu terdiri dari serambi atau teras di depan, kemudian ada ruang tengah di belakang. Nah, di depannya ada kolam. Nah, prosesi ini dulu dilakukan di depan teras untuk dipertontonkan di depan khalayak. Yang tujuannya tak lain adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat, anak-anak dahulu, sunat itu tidak sakit, mudah sekejap selesai, agar mengajak orang-orang untuk bersunat lah, sesuai dengan fitrah umat Islam itu harus bersunat. Nah, rumah itu tidak ditinggali oleh bomo, mereka nyebutnya bomo. Bomo sekaligus penghitan, tidak ditinggali karena memang menurut narasumber rumah itu sengaja dibuat gotong royong oleh masyarakat yang digunakan untuk memang khusus berkhitan, dan rumah itu dijaga lah. Kalau dikaitkan dengan Bang Dian tadi, ada jin ya yang menjaga, mungkin begitu. Diwapak kalau istilah mereka, dikasih jimat, diwapak bahasanya. Nah itu kemudian tempatnya ya itulah tadi, kami mencari coba foto-foto apalah kira gambaran rumah tempat dulu itu. Kalau kata narasumber, coba tengok rumah-rumah tepi pantai itu yang ada serambi depan, kira-kira macam itulah gambaran rumahnya. Jadi di serambi itulah dilakukan prosesi khitanan tradisional ini, yang di dalamnya juga ada dodoi pelali. Nah, kemudian waktu pelaksanaan khitan yang tentu sejalan dengan dodoi pelali itu menunggu masa kelam atau berhenti kelam. Berhenti kelam itu maksudnya masa cuti para nelayan pergi ke laut. Karena kalau di Eropa Utara itu pas musim angin barat itu angin kuat, tak mungkin turun ke laut. Kalau menurut mereka itu ya dalam masa kelam itu sekitar 2 minggu lah, dalam rentang 3 bulan dulu. Kalau sekarang nggak terbaca lagi kata mereka, karena musim tak bisa ditebak. Kalau dulu memang 2 minggu masa kelam atau berhenti kelam. Nah, di masa berhenti kelam itulah prosesi ini dilaksanakan. Kenapa menunggu masa kelam? Karena bapak si yang berkhitan itu harus mendampingi anak yang berkhitan, tak boleh pula emak. Karena di dalam proses dodoi pelali itu ada juga mantra yang dibacakan oleh pengkhitan itu yang menyebutkan lali anak naik ke bapak. Jadi bahasa sederhananya, bisa sunat itu larinya ke bapak. Makanya bapak harus hadir dalam prosesi itu. Jadi bapak juga setelah anak sunat itu bapaknya harus berpantang juga, tidak hanya orang yang sunat. Karena lari dia bisa sunat itu ke bapaknya. Makanya bapak harus hadir. Makanya masa kelam itulah masa melakukan ritual khitanan tradisional ini sekaligus prosesi dodoi pelali itu.
Nah kemudian lanjut, saya singkat saja nanti bisa didiskusikan. Alat itu ya alat khitan tradisional lah, ada semambu bulu atau sembilu bambu, itu untuk memotong kulit anak yang bersunat. Kemudian ada abu dapur untuk menghilangkan darah pada luka. Kemudian penjepit dari batang hidung untuk menentukan batas kulit yang dipotong. Kemudian ada kunyit agar tidak infeksi. Kemudian ada kelambu. Nah, di dalam kelambu inilah bomo dan penghitan itu menghitan anak itu di dalam kelambu itu. Kemudian ada syarat nasi kunyit dan ikan laut bakar. Ini nasi kunyit ini terakhir nanti disuapkan kepada bapak sebagai syarat memperkuat mantra tadi, lali anak lari ke bapak itu. Kemudian untuk pelaku khitan ada bomo dan sekaligus penghitan, itu bertugas melaksanakan khitan. Kemudian ada bidu, ada asisten dia, asisten bomo kalau bahasa mereka, bertugas mempengaruhi anak-anak yang berkhitan agar tidak takut dengan cara menyimpulkan cerita yang disenandungkan oleh bomo. Nah bidu ini juga bertugas mengatur giliran anak yang berkhitan dari aba-aba yang disampaikan oleh bomo. Bidu juga bertugas menyatakan bomo apabila terjadi trans atau istilah mereka itu masuk sih. Karena ada juga katanya di dalam mendodoikan itu kadang-kadang bomo masuk sihnya itu meracau yang bukan. Nah bidu inilah yang meluruskan atau minta sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Nah bidu inilah yang memastikan itu. Kemudian ada pemusik sebagai penguat semangat dari bebunyian yang ada, terutama gong dan gendang. Kemudian anak-anak yang berkhitan, kemudian bapak-bapak yang anaknya berkhitan itu. Tetapi kalau dilihat dari reka ulang kemarin itu memang macamnya lalu lintas dari pelaksanaan ini diserahkan kepada bidu yang mengatur lalu lintas semua yang terjadi. Nah kemudian tata cara pelaksanaannya secara sederhana, bidu pertama akan membuka kata, setelah itu mendapat kode dari bidu, gong pun dibunyikan sebagai penanda, bomo mulai dode pelali, pembuka. Kemudian setelah dode pembuka barulah musik dimainkan semuanya, gendang, gemano, dan gong. Setelah itu dode dilanjutkan, bomo bercerita. Ceritanya itu diambil dari cerita dongeng cerita rakyat yang ada di masyarakat tempatan, cerita dongeng dan cerita sejarah juga, itu yang disampaikan bomo sambil dia berkhitan. Jadi proses mendodoi itu sekaligus dengan berkhitan. Itulah makanya anak tak sadar kapan selesai, kapan tiba-tiba sudah saja gitu, tak sadar. Nah kemudian selanjutnya bidu yang mengatur lalu lintas, kemudian bomo terus bersenandung sampai dia merasakan waktu yang pas, dia akan langsung memotong ujung kulit anak yang bersunat. Habis itu selesai, dapat kode dari bomo, bidu langsung menjemput anak yang pertama, kemudian dikeluarkan lewat kelambu belakang, dihantar ke ruang tengah rumah sunat itu. Nah, dilanjutkan lagi dengan peserta berikutnya. Begitulah sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai, barulah nasi kunyit diambil, diserahkan kepada bomo. Bomo akan membaca namit kunyit, mantra katanya, kemudian serahkan kepada bidu lagi, kemudian bidu memimpin doa. Setelah bidu memimpin doa selamat, barulah kemudian nasi kunyit, bidu akan membawa nasi kunyit itu kepada bapak, kemudian menyuapkan nasi kunyit dan ikan laut panggang, ikan laut bakar itu kepada bapak sebagai syarat terakhir, yang intinya setelah selesai prosesi ini bisa anak itu lari ke bapak. Nah ini yang menurut saya agak jadi persoalan, karena yang kami temui kemarin, karena sudah dari tahun 70 terakhir, pelaku itu pakai teks kemarin. Jadi saya tak tahu apakah makna lisannya jadi berubah.
karena sudah pakai teks ya, dan sangat teratur sekali teksnya. Itu juga apa? Ini transformasi atau apa kan yang tepatnya? Dan sangat teratur di sini. Kalau cerita dari narasumber, ceritanya banyak bapaknya dulu. Jadi ini yang pernah dicatat oleh bapaknya, dicatat ulang. Dan seperti ini di sini ada kode-kode juga, kode kapan musik masuk. Sangat teratur. Kalau bayangan saya tidak mungkin teratur dulu pelaksanaannya kan. Di sini masuk hukum, ada dijelaskan apakah ini keperluan dia melatih anggotanya karena sudah lama tidak pernah dilakukan, atau memang begini itu masih berupa dugaan-dugaan lain. Nah, kemudian tentu persoalan yang paling penting itu bila dikaitkan dengan ini pengajuan sebagai WPDB, memang ini dulu dipertontonkan dan sudah sangat lama. Kalau dari umur tentu sudah lebih dari 50. Cuma persoalannya hari ini tak hidup lagi, dah punah. Nah, ini persoalan yang saya pikir perlu didiskusikan Bu Pruden. Tak ada lagi tahun 70 terakhir. Tapi bahwa itu dulu dipergelarkan di depan masyarakat agar orang mau bersunat, jadi tertarik bersunat melengkapi syariatnya sebagai umat Islam, iya. Karena memang pesan pelaksanaan ini, dodoi pelali yang menumpang tempat di Hitan itu tujuannya tak lain agar anak-anak dulu tertarik untuk bersunat. Kenapa begitu? Karena dulu orang sunat tidak umur seperti sekarang, kata narasumbernya. Dulu orang sunat itu belasan tahun baru bersunat. Itu pun karena alasan takut bersunat itu, makanya kadang-kadang udah 11 tahun. Kalau bahasa kampungnya udah kajut orang tuh, baru dipotong gitu. Nah itu secara singkat yang bisa saya bentangkan di sini, beberapa hal yang informasi-informasi